Itu kalau dikumpul-kumpulkan duitnya itu sudah bisa beli satu, sepeda motor, Bu. Wah, Bisa satu contoh karena satu contohnya gitu ya. iya, karena memang, beliau rutin menabung di bank sampah. Namun di tangan orang-orang yang kreatif dan peduli akan sampah, bisa justru ini, dapat menjelma menjadi asa. Nah, di sanalah, jadi tempat bersilaturahmi sesama warga, penguatan kami itu ada di sana. Jadi RW datang, tokomnya datang, dan di sana kita sambil menyampaikan, mengajak, "Ayo ajak lagi tetangganya, ayo ajak lagi, saudaranya yang belum." Bagaimana nanti di tahun 2026 ini, ke depan itu bank sampah itu bisa door to door. Kalau kita lihat ya tujuannya sebenarnya baik ya, baik dari DLH, bank sampah sendiri ada untuk pengurangan sampah, pengolahan sampah, pemanfaatan sampah untuk hal-hal yang akan bermanfaat nanti ke depannya gitu. Tidak mengirim sampahnya ke TPA karena semakin banyak sampah yang ada TPA itu akan semakin panaslah bumi ini dan nanti akan cuaca ekstrim akan berdampak kepada lingkungan kita. Welcome to the show. Don't podcast too much. Halo semuanya, selamat datang di Don't Podcast Too Much, Chill Space Sports Restart. Nah, kita ketemu lagi nih di episode yang baru. Bersamaku Rani Zue, kita bakal ngobrol lagi dengan santai tapi tetap bahas yang serius ya. Ngobrolin serius tapi tetap kita chill atau santai gitu. Nah, di episode kali ini temanya menarik ya, karena berkaitan dengan hal yang dekat nih dengan kita. Salah satunya adalah, sampah. Sampah ini kita mungkin hampir setiap hari memproduksi ada sampah gitu. Kita makan terus kayak menghasilkan sampah atau bekas-bekas makanan gitu. Nah, sampah ini selama ini sering, dipandang sebagai akhir dari sebuah proses. Nah, sesuatu yang tak lagi berguna dan harus segera dibuang. Namun di tangan orang-orang yang kreatif dan peduli akan sampah, bisa justru ini, dapat menjelma menjadi asa. Nah, asa ini melalui pengelolaan yang tepat, kemudian sampah tidak hanya bisa menyelamatkan lingkungan juga, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan membangun kesadaran bersama. Nah, di podcast kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan sisa yang menjadi asa pemanfaatan sampah untuk keselamatan lingkungan. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan dua narasumber atau tamu kita. Saya mungkin langsung sapa aja. Yang pertama sudah hadir, ada Bapak Fuad Syukri selaku Kabid Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang. Assalamualaikum Pak Fuad. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di sebelah Pak Fuad juga sudah hadir ada Kak Nora Fitriwati selaku Direktur Bank Sampah Ampang Sayu Mandiri. Assalamualaikum Kak Nora. Waalaikumsalam. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Oke. Siap ya kita untuk bahas tema ini ya, Pak Fuad dan juga Kak Nora. Oke, nah mungkin untuk di awal ya Pak, saya mungkin ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad ini mungkin boleh digambarkan sekarang ini untuk sampah di Kota Padang seperti apa Pak? Mungkin kondisinya ya. Makasih Mbak Nora. Jadi, memang, hari ini Kota Padang itu kan menghasilkan sampah lebih kurang 670 ton per hari. Jadi dari 670 ton itu, lebih kurang 460 ton ya atau lebih kurang 75%-nya itu masuk ke TPA air dingin. Dan memang, hari ini, memang sesuai dengan aturan yang berlaku, eee, dan dalam Cita Presiden Republik Indonesia itu, di tahun 2045 nanti, itu sampah yang boleh masuk ke TPA itu hanya 10%. Jadi kalau kita hitung 600 hari ini 660 ton, berarti nantinya masuk ke TPA itu hanya 69 ton per hari. Dan itu harus, dicapai, mulai dari harus diproses mulai dari sekarang. Dan, bagaimana cara untuk, mengurangi sampah masuk ke TPA, tentu harus ada, upaya-upaya pengurangan sampah ataupun upaya penanganan sampah. Nah, dalam Undang-Undang, 18/2008 itu ada 2 tadi, pengurangan dan penanganan. Dan, hari ini, di Kota Padang, garda terdepan dari pengurangan sampah itu adalah bank sampah. Karena itu salah satu, apa namanya,
entitas lembaga yang sudah eksis sejak lama di Kota Padang dan, ini perlu penguatan-penguatan khusus sehingga nanti sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu bisa diolah. Ya. Diolah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi. Itu kondisi hari ini. Oke, berarti dalam sehari itu menghasilkan 650 ton ya, Pak Fuad. Itu banyak sekali berarti produksi Kota Padang dan TPA-nya di air dingin ya, Air Pak? dingin. Oke, artinya memang dengan adanya aturan bahwa untuk kedepannya sampah itu hanya boleh sampai di TPA itu 10%, artinya harus ada tadi ya penanganannya, pengurangannya. Berarti salah satunya adalah dengan bank sampah tadi udah disinggung sama Pak Fuad. Nah, berarti kita mau ke Kak Nora dulu nih. Kak Nora, mungkin karena tadi udah disinggung Pak Fuad ya soal bank sampah. Boleh dikenalkan lagi dong soal bank sampah nih Kak Nora? Ya, Dari awal mulanya mungkin ya. ya kalau bank sampah itu kan asalnya itu kan dia dari mengelola lembaga tempat pengelolaan sampah. Jadi kalau berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2021 itu, bank sampah adalah tempat untuk melakukan pemilahan, terus juga di sana itu ada prosesnya berkesinambungan, berkelanjutan atas dasar kerjasama gotong royong, solidaritas segala macamnya di sana itu, dan di bank sampah adalah tempatnya untuk melakukan pemilahan yang nanti itu adalah digunakan untuk mendaur ulang supaya sampah-sampah yang bernilai ini yang masih bisa dijadikan bernilai ekonomi ataupun dijadikan energi lain dan tidak berakhir ke TPA itu adalah dilakukan di bank sampah. Jadi apa itu bank sampah? Bank sampah adalah tempat untuk pengelolaan sampah yang tujuannya nanti panjangnya untuk lingkungan juga. Secara singkat saya bisa Oke, berarti sebenarnya untuk manfaat ke lingkungan juga ya, Kak Nora. Nah, tapi sejauh ini Kak Nora dengan adanya bank sampah itu kira-kira gimana? Sudah semaksimal mungkin belum? Maksudnya bank sampah sudah melakukan pengelolaan secara maksimal atau sekarang ini masih ada kendala-kendala juga nih Kak Nora? Kalau namanya kita menuju sesuatu yang masih panjang itu, sudah menjalaninya, kendala tentu ada. Dan kami pun sudah jatuh bangun dalam mengurusi bank sampah ini. Di tahun 2020 di masa Covid pernah mendirikan bank sampah, tapi itu ya mungkin karena keterbatasan sumber daya kah atau keterbatasan dalam pengetahuan tentang sampah waktu itu, dan terus terang tentang sampah itu dipelajari sendiri, dicari literasinya, dicari sumber-sumber yang bisa untuk belajar di situ, kemudian didirikan bank sampah dan dalam prosesnya itu jatuh bangun. Dapat sedikit, dapat banyak, orang ada sampah, sampah nggak ada misalnya, atau orangnya nggak ada, sampah nggak ada. Terus di tahun 2022, 2023 kami dirikan lagi bank sampahnya dan belajar dari apa yang sudah terjadi di tahun 2020 itu. Karena kan fokusnya kami sebagai basisnya dalam waktu itu Karang Taruna, tanggung jawab yang diberikan dalam Permensos sebagai generasi muda adalah membantu negara dalam mengatasi masalah banjir, masalah lingkungan, dan masalah perempuan rawan ekonomi atau mantan napi, terus anak putus sekolah, pemulung. Dan salah satu yang bisa kami lakukan adalah dengan menggunakan menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan alternatif supaya tidak mengeluarkan uang tapi dapat menghasilkan uang dari sampah. Jadi dasarnya memang dari sana, dan yang pertama itu memang untuk lingkungannya, sambil dari lingkungan nanti kita tidak mengeluarkan biaya ketika ada bencana, bisa mengurangi biaya untuk ada bencana alam gitu. Oke, justru menghasilkan uang bukan mengeluarkan ya, kan orang. Wah, menarik nih. Nah, artinya kalau untuk bank sampah sendiri nih ada jenis-jenis sampah atau memang semuanya Kak, diambil gitu sampahnya? Iya, kalau dari sampah itu secara garis besar itu ada yang organik, ada anorganik, dan juga ada B3. Nah, di bank sampah kami sampai sekarang itu menerima sampah anorganik seperti sampah botol plastik, sampah kardus, kertas, terus juga ada yang organik kami menerima daun. Dan itu tergantung dari kemana, misalnya ada yang off takernya, ada yang mengambil sampah itu. Misalnya juga
kami juga sudah bisa menerima minyak jelantah karena sudah ada nih yang pengambil resmi yang dia akan gunakan minyak jelantah itu untuk diolah lagi menjadi biodiesel seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sampai sekarang, nah untuk B3 belum, karena itu ada kaca seperti baterai itu di bank sampah, belum menerima itu ya, terutama di kami di Ampang Saya Mandiri. Nah, jadi apa saja jenis sampahnya ya masih di anorganik. Nah, untuk yang organik kami lebih kepada sharing kepada para nasabah dan warga juga bagaimana cara mereka bisa mengompos di rumah masing-masing. Nah, karena sampah organik itu sumbernya dari rumahnya, dari dapurnya. Nah, dari sanalah kami bisa men-sharing supaya mereka bisa membuat kompos di rumah masing-masing. Oke, artinya memang sebenarnya Kak, dengan adanya jenis sampah ini memang harus ada penampungnya masing-masing juga ya, Kak Nora? Oke. Puput, ini kan dengan adanya bank sampah sudah berjalan juga ya, Kak Nora dan juga Puput. Membantu nggak sejauh ini dengan adanya mungkin targetnya Dela adalah harus mengurangi sampah ke TPA, dengan adanya bank sampah sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, jadi ya memang sebagaimana sampaikan tadi kan dalam pengolahan sampah itu kan ada 2 aspek. Ya. Pertama itu pengurangan, satu lagi penanganan. Dan kalau penanganan itu kan fungsinya di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kan di pengurangan ini ada ke depannya memang bank sampah ini. Dan itu memang sudah menjadi salah satu kontributor lah dalam pengurangan sampah. Dan memang mungkin untuk kontribusi bank sampah dengan apa yang mungkin sudah ada sejak tahun 2005 mungkin, itu memang sudah banyak sampah-sampah yang harusnya sampai ke TPA itu kan bisa didaur ulang, dimanfaatkan kembali. Dan sampah-sampah yang masih bernilai ekonomi pun itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh mungkin saya dengar cerita tuh salah satu dari pimpinan kami, itu menabung di bank sampah sejak tahun 2010. Itu kalau dikumpul-kumpulkan duitnya itu Bu, itu sudah bisa beli satu sepeda motor Bu. Wah, Bisa satu contoh karena satu contohnya gitu ya. iya, karena memang beliau masih rutin menabung di bank sampah. Gitu. Mungkin itu. Oke. Artinya justru sebenarnya bisa bermanfaat juga untuk masyarakat yang memang ikut juga andil dalam hal ini ya, Kak Nora dan juga Puput. Tapi sejauh ini kalau kita kaitkan dengan lingkungan juga nih Puput, artinya seberpengaruh apa sejauh ini sampah yang dihasilkan di Kota Padang dengan kerusakan lingkungan yang ada sekarang, Pak? Ya, jadi memang dengan secara memang kalau untuk masalah lingkungan itu kan kita berpikir secara holistik, baik apakah itu skala global ataupun lokal. Dan sampah ini sebenarnya kan dampaknya global. Jadi salah satu contoh mungkin ini mungkin mungkin yang baru kita alami 1 bulan yang lalu bencana banjir dan longsor. Mungkin kalau kita secara awam memahami pengaruh sampah terhadap lingkungan mungkin menyebabkan drainase tersumbat, sehingga nanti menyebabkan aliran air ya itu akan menyebabkan banjir. Iya. Cuman dalam skala global sampah-sampah yang kita hasilkan itu kan juga menyebabkan salah satu namanya efek rumah kaca. Jadi tidak hanya sampah plastik, mungkin selama ini bank sampah mungkin masih fokus pada mengkoleksi atau mengumpulkan sampah high value, sampah anorganik. Walaupun pada kenyataannya yang dibutuhkan untuk Kota Padang itu tidak hanya pengurangan sampah anorganik, tapi juga pengurangan sampah organik. Karena itulah jumlah sampah yang terbanyak yang dihasilkan di Kota Padang. Mungkin hampir 50% sampah yang masuk ke TPA itu adalah sampah organik. Iya. Dan sampah organik itulah yang menimbulkan efek rumah kaca. Karena sampah organik itu menghasilkan gas metan. Iya. Gas metan yang memiliki daya rusak
itu berkali-kali lipat, mungkin ratusan kali lipat dari karbon dioksida. Jadi kalau itu banyak, sampahnya banyak, tentu ini jadi masalah. Ke depan mungkin, kami berharap kami akan juga melakukan penguatan ke bank sampah. Itu mungkin saya ingin sampaikan setelah ini, tidak hanya sampah anorganik nanti yang akan yang kita kelola di bank sampah, tapi juga sampah organik. Tapi itu ada dukungan-dukungan dari pemerintah, seperti itu. Oke, harus berkolaborasi juga ya Bro Fuad. Oke, Kak Nora, nah ini tadi kan, ada jenis-jenis sampah yang memang diambil oleh bank sampah sendiri. Nah ini untuk ketika sampah itu diambil, alurnya setelah itu seperti apa Kak? Mulai dari pengambilan sampai nanti akhirnya, pemanfaatan akhirnya seperti apa Kak? Jadi yang kami lakukan tuh yang pertama tuh edukasi dulu. Kami melakukan sosialisasi dulu ke masyarakat sebelum mereka tuh memilah sampah. Karena yang akan ditekankan adalah memilahnya. Supaya sampah itu tidak bercampur antara organik dan anorganik. Karena seperti disampaikan Pak Fuad tadi kalau nanti akan ke TPA dan kan kalau dia tidak terpilah itu tidak bisa didaur ulang karena dia tidak bercampur, rusak dan menghasilkan gas dan jadi yang dilakukan pertama kali itu sebelum kami membuka bank sampah pun kepada nasabah yang akan bergabung di bank sampah, kami sosialisasi dulu memperkenalkan sampah-sampah mana yang mereka pilah supaya ketika datang ke bank sampah sudah punya pengetahuan dasar, ini loh sampah yang akan dijadikan untuk ke bank sampah. Yang untuk didaur ulangnya yang akan diterima. Karena kan nanti nggak mau sudah mila-mila di rumah, sudah dibawa ke bank soalnya akhirnya nggak diterima. Karena kan katanya memilah. Nah memilah tapi pun pengelompokannya nggak sesuai seperti yang kita harapkan karena kita akan mengirimnya ke berbagai optaker. Nah, jadi dari bank sampah yang kami lakukan yang seperti itu melakukan edukasinya dulu, kami beritahu dan setelah diberitahu mereka datang, kami pandu, kami dampingi karena sebagai pemula tidak tahu dan itu diterima. Dan ketika satu nasabah itu datang, itu kami bahagianya luar biasa karena membayangkan sudah punya kemauan untuk memilah dan itu pun sudah datang ke bank sampah. Jadi itu adalah aset berharga karena mereka membawa sampah dan membawa kemauannya untuk memilah. Dan ketika sudah datang di bank sampah itu akan ada lagi sharingnya, kami beritahu juga ini nanti kalau didaur ulang akan menjadi seperti ini. Terus sabut kelapa kalau kita daur ulang akan menjadi kerajinan. Terus juga kalau misalnya yang punya minat dan bakat untuk membuat produk-produk itu kan kami beritahukan ini akan misalnya kain perca. Itu kalau kain bisa digunakan. Jadi karena setiap orang memiliki kemauannya itu juga minatnya macam-macam. Jadi di bank sampah kami arahkan kalau punya dari sampah plastik atau dari sampah tekstil atau dari sampah daun organik itu nanti daur ulangnya akan kemana. Nah setelah disampaikan seperti itu kami juga akan menjelaskan sampah yang sudah dikumpulkan ini akan kami bawa ke semen padang salah satunya itu untuk bahan bakar. Kenapa lagi? Kenapa? Karena kita mengurangi batu bara. Kenapa kurangi batu bara? Supaya tidak ada tambang batu bara yang akan merusak lingkungan. Nah, kenapa tidak merusak lingkungan ya? Supaya nanti generasi yang akan datang bisa menikmati negeri kita. Jadi sampai ke sana kami sampaikan juga. Nah, ketika ada yang ke pengepul, optakernya kemana? Dan itu seperti jelantah gitu kami sampaikan itu nanti tujuannya untuk biodiesel mengganti energi minyak gitu kan. Terus juga macam-macam dan juga kenapa harus mengurangi kertas ini mendaur ulang supaya pohon tidak ditebang supaya tidak merusak lagi. Nah, jadi yang kami lakukan dari edukasinya menerima sampahnya dan sudah menerima pun masih berlanjut dan ketika terbentur dengan kendala-kendala di bank sampah itu akan kami carikan juga jalan keluarnya mungkin menyampaikan kepada instansi-instansi yang terkait bahwa ini loh temuan kami di lapangan bahwa masyarakatnya memang masih mau memilah sampah tapi kendala mungkin belum bisa dicapai ke sana. Dan yang kami lakukan tidak melakukan menunggu sampai itu datang ke bank sampah karena di pengalaman di tahun 2020 itu kalau nunggu itu sedikit. Jadi jemput bola gitu ya. Ya dan juga tidak bisa juga door to door karena satu nasabah dia akan membawa macam-macam sampah.
dan untuk menimbangnya itu akan butuh waktu. Jadi kami siasati dengan mendatangi posko-posko terdekat di satu kawasan dan kami ajaklah mereka datang ke sana. Seperti mungkin kalau ada posyandu biasanya kan ada satu titik. Iya. Nah, kami buat juga di situ, kami datang di sana dan mereka datang membawa sampahnya, bukan membawa atau posyandu lansia seperti itu, penderita tapi membawa sampah. Nah, di sanalah jadi tempat bersilaturahmi sesama warga. Penguatan kami itu ada di sana. Jadi RW datang, tokohnya datang. Nah, di sana kita sambil menyampaikan, mengajak, ayo ajak lagi tetangganya, ayo ajak lagi saudaranya yang belum. Nah, jadi dengan melakukan supaya kami targetnya mendapatkan sampah yang banyak. Karena sekarang kita prihatin dengan sampah yang banyak di TPA, gimana mau menghasilkan menjadi nilai ekonomi, memilah saja belum bisa atau belum mau. Nah, dengan sudah mau memilah, datang ke bank sampah, nanti edukasinya berjalan di situ. Oke. Jadi tuh efeknya sampai sejauh itu ya Kak, sampai ke masa yang akan datang gitu ya efeknya. Nah, sejauh ini Kak, nasabahnya udah banyak nggak Kak? Alhamdulillah selalu ada penambahan, mungkin terakhir sebelumnya 160 sebulan, dan sekarang kami sudah sampai 170 karena setiap menimbang ada selalu yang datang. Ada selalu dari nasabah dari Ampang Sayur, bukan hanya di Kelurahan Ampang, tapi juga ada sudah dari kelurahan tetangga, dari Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara, jadi Tabeng Badagadang itu dari Kecamatan Nanggalo, juga dari Lubuk Lintah di luarnya Ampang. Juga ada dari Padang Barat, dari daerah Gor, Badrimbo Kaluang juga ada, dari Koto Tanga juga ada. Jadi dari Pasar Ambacan. Jadi kalau bisa disampaikan bahwa mereka itu datang, masyarakat itu datang mencari bank sampah. Nah, kami sebagai bank sampah menerima dan salah satunya adalah membuka layanan di hari Kamis. Karena waktu itu kami hanya fokus di weekend di Ampang berkeliling, tetapi dengan adanya gedung baru, kami difasilitasi oleh pemerintah Kota Padang dari Bapak Wali Kota mengizinkan Ampang Sayur mendirikan bank sampah di Tanah Pemko dan mendapat pendanaan dari PLN. Nah, itu kami buka di hari Kamis. Itu tujuannya supaya bukan hanya Ampang yang bisa merasakan adanya bank sampah, tapi yang di luar Ampang juga. Dan itu terbukti. Sekarang nasabah itu datang dari bukan hanya dari Ampang aja dan mereka datang mengantarkan sampahnya. Dan juga pemulung. Pemulung juga datang karena tahu di hari Kamis itu kami buka. Nah, jadi kami merasakan bahwa kehadiran bank sampah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan bayangkan mereka datang jauh mengikat sampahnya di motor dan itu kan juga berisiko nanti di jalan. Nah, gimana kalau misalnya ada bank sampah juga di beberapa tempat itu dan mereka tidak akan jauh-jauh mengantar sampahnya ke Ampang. Kalau kami siapapun yang datang kami terima aja, tapi kami sarankan rumahnya di mana? Apakah tidak ada di sana? Nah, ketika mereka sudah menyatakan kami sudah mencari tapi tidak ada, oke, bawalah ke kami ke bank sampah. Oke, sebenarnya kalau untuk menampungnya bisa dari luar kecamatan juga bisa ya Kak, di kecamatan yang berbeda, misalnya kecamatan Koto Tanga atau dari mana, kecamatan Padang Utara dan sebagainya gitu. Tapi effort juga ya Kak, kalau misalnya dari ujung ke Ampang itu lumayan juga kalau misalnya di tempatnya nggak ada bank sampah juga ya Kak Nora? Sebenarnya mungkin bank sampahnya ada, Bank sampah. dan ini belum bisa maksimal dan belum bisa aktif maksimal karena kami dulu juga merasakan seperti itu. Jadi untuk menjaga masyarakat yang mau ini supaya mereka tidak mundur karena membuat kemauan itu kan susah. Nah, itu kami buka. Kami tidak pernah menolak dan kapan mereka datang kami arahkan walaupun saya bilang mungkin jaraknya agak di pelosok sedikit. Kata kita kan ke kampung. Tapi nggak apa-apa, mereka minta Sherlock. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus dijaga dan diperbanyak supaya mereka itu mau memilah dan mengantarkannya ke bank sampah. Jadi sampahnya itu tidak bercampur, tidak dibawa ke reservis ya, tidak dibawa ke TTA. Oke. Oke, Pofot kalau dari EDLH sendiri ada program-program unggulan juga yang sudah berjalan atau mungkin ada rencana juga nanti di tahun depan 2026 mungkin Pak Fuad ada rencana atau program-program baru juga dari DLH? Iya, jadi memang 2026 nanti program unggulan jadi Pak Wali Kota kita itu kan memang di salah satu aktivasinya itu adalah pengolahan sampah terpadu. Jadi memang mungkin kita sudah dengar semua ada nama program LPS, Lembaga Pengolah Sampah. Iya. Dan itu salah satu embrio
embrio dari pengolahan sampah terpadu. Karena itu kita berproses dulu, berproses bagaimana sampah itu terkumpul 100%. Dan itu mungkin salah satu juga visi dan misi presiden kita juga, Iya. 100% sampah terkumpul di sumber sampah atau di rumah. Jadi mungkin seperti yang sampaikan Bu Nora tadi, untuk hari ini bank sampah kan belum sanggup nih door to door. Iya. Jadi kita memang pemerintah Kota Padang lagi coba mencari solusi bagaimana nanti di tahun 2026 ini ke depan itu bank sampah itu bisa door to door. Itu nanti kita coba kolaborasi Bu Nora, bagaimana nanti konsepnya seperti apa. Karena nanti memang itu akan kami samakan, mungkin akan konsepnya seperti LPS tadi. Jadi LPS kan jemput ke rumah-rumah nih, memang sampahnya nggak terpilah. Iya, gabung gitu ya. Dan di 2026 nanti kami akan coba memberikan penguatan untuk bank sampah. Bagaimana nanti bank sampah bisa jemput door to door, atau mungkin kami pakai konsep Bu Nora juga, nanti ditempatkan di satu kawasan, sehingga nanti semua pelanggan LPS yang ternyata adalah nasabah bank sampah, maka akan semuanya dipindahkan ke bank sampah dan akan diberikan pembiayaan untuk bank sampahnya. Sehingga nanti bank sampah punya kekuatan untuk menjemput door to door. Karena kita harus sinkron dengan program presiden, Bu. Karena sampah itu harus terkumpul 100% ke sumber sampah atau ke rumah. Karena ketika sampah terkumpul langsung ke sumbernya, kita berharap tidak ada lagi sampah yang tidak terkelola. Nah, hari ini mungkin kita lihat di jalan-jalan, mungkin di laut atau di sungai, masih ada sampah-sampah yang mungkin dibuang langsung oleh masyarakat. Dan makanya nanti karena ke depan tujuan pemerintah Kota Padang itu sampahnya itu selain terkumpul juga terolah. Karena di RPJMN, Rencana Jangka Panjang Nasional, itu di tahun 2045 itu nanti 90% sampah itu terolah. 10% aja nyampe tadi. 10% saja yang nyampe dan 90% itu terolah. Terolah itu maksudnya apa? Yang tadi dikelola sampah-sampah yang bisa didaur ulang, sampah organik yang bisa diproses dengan budidaya maggot dilakukan, diproses juga seperti itu sesuai dengan fungsinya. Dan ketika nanti itu sudah jalan, itu semua sampah harus diambil. Tidak hanya yang high value yang bernilai tinggi tadi anorganik yang dijemput bank sampah, tapi juga yang low value seperti sampah sisa makanan atau sampah-sampah dapur itu akan dijemput semua. Itulah nanti program jangka panjang. Dan untuk mendorong tadi, Pak Wali Kota Ambaran sudah menetapkan namanya Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025. Itu tentang tata cara pemungutan retribusi. Di dalamnya itu ditumpangkan salah satunya bagaimana amanat setiap masyarakat yang mau memilah sampah akan diberikan pengurangan retribusi. Oh, oke. Karena setiap masyarakat yang terhubung dengan PDAM juga ya, Pak. Jadi mereka juga bayar retribusi juga gitu. Iya, jadi baik pelanggan PDAM ataupun non PDAM, PDAM ya. selama mau bergabung dengan bank sampah, itu bank sampah yang bermitra dengan DLH. Jadi kan memang dalam konsep mitra, DLH itu yang bedakan, ada bank sampah yang mitra, ada bank sampah yang komersil. Jadi nanti di 2026 kita akan bikin seperti itu. Jadi bank sampah yang bermitra dengan DLH, semua nasabahnya nanti akan diberikan pengurangan retribusi sampah sebesar 50% untuk rumah tangga. Sedangkan terus untuk rumah tangga rumah tangga yang rentan ini maksudnya adalah kaum lansia atau difabel, itu diberikan pengurangan 90%. Itu untuk rumah tangga. Tapi untuk non rumah tangga seperti bisnis dan lainnya itu diberikan pengurangan hanya 30%. Itu program nanti 2026. Walaupun ini sudah ditetapkan di 2025, itu kan kita Jadi perencanaannya udah ada ya, Pak. ya udah akan diterapkan di 2026 secara optimal. Oke. Yang berarti yang sudah berjalan itu adalah LPS tadi ya, Pak. Yang kalau kita lihat LPS sudah ke rumah-rumah sudah ada ya, Pak. Tapi sejauh ini dengan ada program LPS ini, tantangannya apa yang di lapangan mungkin, Pak? Iya, jadi memang ketika hadir LPS ini memang ada karena proses transisi ya. Iya. Memang rata-rata bank sampah banyak melapor ke kami berkurang pelanggannya. Baik. Cuman
Cuman dengan gitu kita juga coba jawab dengan tadi Perwakku, gimana mendorong masyarakat ini untuk dia memilah sampah, jadi mitra bank sampah, dengan nanti mereka akan mendapatkan pengurangan retribusi. Itu mungkin salah satu, pendekatan lah Pendekatan. yang coba dilakukan oleh Pemko Padang, sehingga nanti, masyarakat tuh tidak hanya, fokus makanya sekarang kita, bikin slogan, "Pilih LPS atau bank sampah." Oh. Nanti mungkin bisa lihat nanti di Instagram BLH, pilih LPS atau bank sampah. Kalau pilih LPS silakan bayar retribusi normal 100%, tapi kalau pilih bank sampah nanti dapat diskon 50%. Oke, tetap ada retribusi tapi ada potongan atau diskon ya, Pak Fuad. Oke. Gimana tuh, Kak Nora? Memang keluhannya gitu juga? Iya, dan ini memang yang kami alami ya, dari bank sampah itu, kami kan kita dari awal tuh sudah mengedukasi, mengajak mau memilah. Tapi mohon maaf ya Pak, dengan hadirnya LPS, apa yang sudah kita ajak itu menjadi menurun, berkurang. Dan seperti yang baru kamu temukan karena kami kan keliling, kami bertanya sambil interview, kenapa ini sampahnya sudah sedikit sekarang? Dan dijawab, ya kita kurang memilah sekarang, tukang sampah ada lewat depan rumah tiap hari. Ya seperti itu udah. Terus akhirnya saya bilang, tetap aja memilah yang itu sampah yang dibuang ke TPA, tapi yang untuk ke bank sampah tetap bank sampahnya. Jadi kalau kembali kepada ayo mau pilih bank sampah atau LPS, pun kami juga di bank sampah tidak semua sampah-sampah itu menjadi rupiah. Contohnya sampah yang kami kirim ke Semen Padang itu tidak menjadi uang yang mungkin bisa untuk membayar atau membayar retribusi yang lain misalnya, walaupun dia bukan pelanggan PDAM. Tapi itu didapatkan menjadi minyak goreng Iya. atau menjadi alat tulis. Jadi kalau nasabah sampah yang banyak itu adalah sampah plastik, sampah-sampah kertas yang akan dijadikan bahan baku, dan itu uangnya tidak ada di sana. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada kebijakan baru dari pemerintah kota, kalau misalnya mau bergabung ke bank sampah atau ke LPS nanti akan ada pengurangan yang seperti apa. Itu harus jelas juga karena tidak semua sampah itu menjadi uang. Dan juga malahan kalau bagi kami itu bukan lagi menjadikan LPS dan bank sampah itu sebagai pilihan. Tapi kalau mau peduli dengan lingkungan, ke bank sampah itu sebuah kewajiban dan sebuah keharusan, nanti sisanya baru ke LPS. Jadi LPS membawa residu-residu yang akan dibawa ke TBA. Tapi sudah dipilah. Iya, jadi kalau tidak dipilah, tidak dibawa oleh LPS. Nah, jadi kami memang di sini kita agak berbeda sedikit karena bank sampah itu adalah tempat yang kami bisa menjangkau lebih dekat dengan masyarakat, ada interaksinya di sana, ada proses berkelanjutan, ada proses nanti untuk ekonominya nanti di ujung. Tapi dalam perjalanannya itu adalah yang dilakukan oleh bank sampah. Jadi kami berharap bank sampah itu tidak dijadikan pilihan, tapi adalah sebuah keharusan. Ada sistem yang mengharuskan bagi setiap warga negara Indonesia ataupun yang ada di Kota Padang ini, kalau memang peduli dengan lingkungan, ayo pilah sampahnya, bawa sampahnya ke bank sampah, residunya tolong diangkut oleh LPS. Jadi capaian 10% sampah di TPA itu akan berkurang. Karena kalau tidak, toh uang ada, nanti mau dikurangi atau tidak dikurangi ya udah nggak usah pilah, toh nanti ada tukang sampah yang bawa. Nah, kita khawatir itu nanti terjadi seperti itu karena punya uang bayar aja untuk retribusi udah bawa sampah ke TPA dan itu tidak akan mengurangi sampah di TPA. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dia tujuannya sebenarnya baik ya. Baik dari DLH, bank sampah sendiri ada untuk pengurangan sampah, pengolahan sampah, pemanfaatan sampah untuk hal-hal yang akan bermanfaat nanti ke depannya gitu. Nah, tapi kalau Pak Fuad dengan yang disampaikan Kak Nora tadi nih, memungkinkan nggak Pak nanti akan ada kolaborasi lagi tidak hanya dari mitra DLH saja, tapi mitra DLH sebagai bank sampah, tapi juga bank sampah yang sekarang ini nanti bisa berkolaborasi juga nih dengan DLH. Ya, jadi memang, karena memang tujuannya, Baik ya. untuk penguatan di semua bank sampah yang, mengikuti pola yang kami, terapkan, itu akan kami berikan penguatan. Ya. Jadi, sebagai contoh tadi mungkin, bagaimana nanti kami harapkan, bank sampah yang sudah eksis, itu melakukan pengumpulan door to door. Jadi, seperti yang dilakukan LPS. Dan,
ini maksudnya adalah bagaimana nanti, masyarakat itu terlayani. Karena, selama ini mungkin ada beberapa masyarakat yang, pengen jemput langsung sampahnya ke rumah. Nah, jadi ketika bank sampah sudah melakukan itu, tentu masyarakat lebih memilih LPS, bank sampah maksudnya. Karena selain mereka, apa ya, mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah, mereka juga mendapatkan nilai ekonomi di situ. Jadi, istilahnya mungkin bank sampah ini nilainya lebih plus-plus daripada hanya LPS. Nah, karena memang ke depan LPS itu tentu akan digantikan oleh bank sampah. Karena, tujuan dari program pengolahan sampah terpadu itu adalah bagaimana sampah terolah. Karena biaya terbesar dalam pengolahan sampah itu adalah, memilah sampah. Jadi ketika semua masyarakat sudah memilah sampah, tentu, biaya pengolahan sampah kita akan lebih murah dan mungkin, anggaran pengolahan sampah bisa lebih diefisienkan. Sehingga nanti Kota Padang ini bisa fokus ke hal-hal lain yang lebih bermanfaat, seperti itu. Tidak hanya fokus masalah sampah saja. Itu, banyak. Oke, gimana Kak Nora? Artinya akan ada penguatan-penguatan dengan hal-hal yang tadi ya, begitu dari bank sampah atau nanti akan ada mitra juga dengan DLH ya, Pak Fuad? Iya, karena memang harus ada penguatan, harus ada penguatan untuk bank sampah. Karena bank sampah di Kota Padang ini banyak. Di kecamatan itu ada. Jadi kenapa, warga kita dari dari kelurahan tetangga datang ke Ampang misal, karena mungkin di sana bank sampahnya tidak aktif. Nah, kenapa tidak aktif? Tentu ada kendalanya, mungkin mereka tidak punya becak, tidak punya becak untuk membawa, sampah atau tidak punya timbangan. Karena sedangkan untuk membawa sampah itu kan butuh timbangan ya. Jadi ada dan juga mungkin tidak punya SDM-nya, sumber daya manusia yang akan senang mengangkat sampah itu berat. Ya, dan butuh, tenaga-tenaga juga yang untuk bisa, mengangkat sampah. Karena terus terang kami kalau di Ampang kalau udah urusan yang sampah banyak itu, eee, anggota yang laki-laki itu akan kami minta bantu. Tapi kalau untuk yang tidak butuh tenaga yang agak banyak, kita yang sebagai yang masih sekolah ini juga bisa jadi petugas sampahnya. Jadi, kalau mau sampai ke penguatan-penguatan di sana itu yang kami harapkan itu memang di penguatan di bank sampah, jadi kerja yang, berat ini terasa ringan. Jadi ada di banyak-banyak tempat dan, mereka tidak ada becaknya, tidak ada fasilitasnya, itu difasilitasi oleh, pemerintah. Dan juga bagaimana supaya, upgrade juga terkaitan dengan, skill untuk pendaur ulangan. Karena nanti kan ada mesin. Nah, mesin daur ulang ini gimana cara mengoperasikannya? Karena kalau dengan mesin mungkin akan dapat nilai yang lebih tinggi, misalnya dari pengolahan sabut kelapa itu ada mesinnya. Kami misalnya, ada keterbatasan dari hal ilmunya ya. Nah, jadi, selain, penguatan dari, fasilitas juga upgrade dari skill dan pengetahuan dari para bank sampah ini supaya apa yang kita tuju itu sampai. Karena kalau misalnya gimana mau door to door ya Pak, kalau bank sampahnya saja tidak ada. Nah, siapa yang akan door to door? Apakah LPS yang akan melakukan penimbangan, mengajak masyarakat untuk memilah. Nah, sedangkan itu kan sebenarnya, job-nya di bagiannya bank sampah. Jadi, untuk proses itu memang masih akan panjang, tetapi kalau panjang kan kalau berharap tetap di dalam relnya dan memberdayakan bank sampah yang ada di Kota Padang. Itu jumlahnya ada lebih dari 100 bank sampah. Oh, banyak berarti ya Sangat banyak. Oke, baik Kak Nora mungkin, ke depannya nih, tadi kalau dari DLH akan ada program-program baru juga ya ke depannya ya Pak Fuad. Kalau dari bank sampah sendiri, terutama Ampang Sayo ini, Kak Nora ada nggak nanti ada target atau mungkin akan ada, hal-hal baru juga yang akan dilakukan di tahun depan? Iya, kita sudah punya rencana tuh tahun depan yang tinggal hari lagi. Hari lagi ya? Iya, eee, untuk yang kami lakukan itu juga ada dalam hal digitalisasi. Nah, salah satu yang menjadi masalah di dalam, bank sampah itu pendigitalan, pencatatan ketika setoran-setoran sampah nasabah ini tidak tercatat, karena namanya juga mungkin manusia ada khilafnya dan situ tidak tercatat. Jadi kami insyaallah di tahun depan akan mendigitalkan, pencatatan di bank sampah karena yang perlu diselamatkan itu bukan hanya sampah, tetapi juga setoran nasabah. Nah, kalau sampah saja yang kami selamatkan, tapi setoran sampah nasabah tidak rapi dan tidak tersusun, mereka tidak bisa memonitor berapa tabungannya, nanti usaha kita untuk mengajak mereka menabung sampah itu akan jatuh lagi.
Nah, jadi insyaallah untuk tahun depan itu kami akan digitalisasi, selain yang ke Semen Padang sudah, tapi yang untuk ke Pengepul itu juga akan kami digitalkan dan kami sudah, dalam pembicaraan untuk kerjasama dengan bank sampah yang ada di Bali. Waktu itu saya cari mereka ke Bali. Dan untuk tahun depan kami juga ada fokus juga kepada minyak jelantah, Ya. bagaimana nanti sampah-sampah minyak jelantah ini bisa terkumpul di masyarakat, di rumah tangga, di pedagang agar itu tidak dibuang karena minyak jelantah itu juga mengotori tanah. Nah, kalau kami di Ampang Sayur tahun depan itu masih fokus pada mengajak, mengedukasi dan mencari warga dan share informasi tentang bank sampah. Nanti mereka mau menabung sampah ke bank sampah Ampang Sayur tidak apa-apa, ke bank sampah lain pun tidak apa-apa. Karena yang kami tuju itu adalah bukan untuk membesarkan Ampang Sayur mandiri, tetapi untuk membesarkan bank sampah-bank sampah yang ada di Kota Padang supaya warga-warga yang belum memilah ini memilih untuk menyetor ke bank sampah dimanapun bank sampah itu ada, tapi tentu dengan tetap menjadikan nasabah ini menyelamatkan setoran-setoran sampahnya agar tidak menjadi sia-sia. Jadi untuk produk nanti tentu kita berjalan, seperti kami memang ada tahapan-tahapannya supaya nanti produk yang dihasilkan itu pun juga tidak jadi sia-sia dan pendek jangka waktunya. Gitu. Oke, baik. Berarti programnya ternyata ada digitalisasi juga ya, Kak Nora. Wah, ini perbincangan seru, jadi kita bisa lebih kenal dengan bank sampah, terus juga kita tahu program-program dari DLH sendiri. Tapi kita harus akhiri dulu nih episode hari ini, Kak Nora dan juga Kak Fuad. Tapi sebelum kita tutup ya podcast kali ini, mungkin boleh Kak Nora dan juga Kak Fuad untuk menyampaikan closing statement atau mungkin ada pesan-pesan serta himbauan juga. Pak Fuad, silakan. Ya, jadi memang dari pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, menghimbau lah bagi masyarakat, ayo kamu dengan bank sampah. Jadi mulai tahun 2026, apa namanya, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penguatan ke bank sampah. Diharapkan mungkin tentu ini bertahap, Bu, tidak bisa mungkin langsung se-Kota Padang. Jadi mungkin beberapa bank sampah yang bisa apa namanya, ikut dengan program ini itu akan diberikan penguatan-penguatan berupa nanti sarana prasarana, terus mungkin ada biaya operasional seperti itu. Gitu. Kak Nora. Ya, kalau dari bank sampah kami mengimbau kepada warga yang belum memilah sampah, ayo kita memilah sampah dari rumah. Tidak mengirim sampahnya ke TPA karena semakin banyak sampah yang ada TPA itu akan semakin panaslah bumi ini dan nanti akan cuaca ekstrim akan berdampak kepada lingkungan kita, bencana tinggal menunggu waktu. Jadi sebelum itu terjadi, ayo kita cegah dari sekarang, sekecil apapun kontribusi kita untuk memilah sampah itu sudah memberikan dampak yang besar untuk negeri kita. Oke, baik. Kak Nora, Koko terima kasih atas obrolannya di hari ini dan mudah-mudahan ini masyarakat makin bisa memilah sampahnya, terus juga mendukung program-program baik itu dari DELA sendiri dan juga tentunya bisa jadi nasabah bank sampah juga ya, Kak Nora. Oke, baik. Terima kasih dan demikian ya podcast kita untuk hari ini bersama dengan narasumber kita ada Pak Fuad Syukri selaku Kabid Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DELA Kota Padang dan juga Kak Nora Fitriawati selaku Direktur Bank Sampah Ampang Sayur Mandiri. Dengan tema kita sisa yang menjadi asa pemanfaatan sampah untuk keselamatan lingkungan. Demikian Don Podcast Tumas hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.